Pernyataan cerdas dan luar biasa dari legenda sepak bola Indonesia. Langsung bungkam mulut pandit sepak bola yang benci timnas era Sintayong saat ini. Di sisi lain, keuntungan besar bagi timnas Indonesia Jepang tiba-tiba dapat kabar buruk. Simak baik-baik penjelasan video ini. Sintayong sebut akan lakukan segalanya untuk memuluskan langkah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang dan Arab Saudi akan jadi mangsa Garuda di GBK nanti. Apa yang sedang disiapkan Sintayong? Berikut penjelasannya. Penantian Kevin Dix untuk berseragam timnas Indonesia terjawab sudah. PSSI beberkan waktu kapan Kevin Dix akan dinaturalisasi. Apakah Kevin Dix akan dinaturalisasi sebelum lawan Jepang dan Arab? Temukan jawabannya di sini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Pernyataan cerdas dan luar biasa dari legenda sepak bola Indonesia. Langsung bungkam mulut pandit sepak bola yang benci timnas era Sintayong saat ini. Di sisi lain, keuntungan besar bagi timnas Indonesia Jepang tiba-tiba dapat kabar buruk. Simak baik-baik penjelasan video ini. Legenda sepak bola Indonesia dan ex-pemain Arsuto Solo, Roci Putirai, menilai tidak etis membandingkan penyerang timnas Indonesia zaman sekarang maupun yang terdahulu. Hal ini diungkapkan mantan penyerang timnas Indonesia tersebut saat menghadiri acara Mandiri Media Cup di Stadion Asiop, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024. Setiap zaman pasti punya proses yang berbeda, punya cara yang berbeda, punya gaya yang berbeda. Jadi dengan zaman yang sekarang banyak hal yang positif, kata Roci kepada awak media, termasuk Kompas.com. Roci pun mengungkap dirinya merasa rugi sebab tidak sempat dilatih oleh Sintayong. Kalau saya merasa rugi tidak dapat pelatih Sintayong, buat saya sempat dapat dilatih Anatoly Polosin, tetapi cuma sebentar, ujar pria kelahiran Situbondo itu. Ia menilai mendapat sosok pelatih sekaliber Sintayong STY bagi skuad Garuda merupakan suatu anugerah. Terlebih dengan karakter STY yang detail serta disiplin. Artinya yang generasi sekarang bersyukur mereka dapat pelatih dengan detail ukur semua kemampuan itu diperbaiki. Contoh kita punya striker diperbaiki, harusnya berpikir positif, kekurangan kita di sini, perbaiki, katanya. Beredar di media sosial, terdapat akun-akun mengunggah konten pilih pemain timnas Indonesia yang A atau B. Salah satunya mantan timnas Indonesia Boas Solosa dan penyerang Garuda saat ini, Rafael Struij. Tidak ada yang salah dengan konten tersebut, tetapi komentar warganet membuat keseruan tersendiri. Sebagai informasi, Boas merupakan striker yang tajam pada eranya, sementara Struij ialah penyerang andal dalam membuka ruang bagi pemain lainnya menyesuaikan dengan gaya permainan sepak bola modern. Penyerang sepak bola zaman dulu dan sekarang tentu ada perbedaannya. Adapun timnas Indonesia akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November mendatang. Skuad Garuda bakal menghadapi Jepang pada Jumat 15 November 2024 serta Arab Saudi Selasa 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Jepang dapat kabar buruk sebelum bertandang ke markas timnas Indonesia. Tim Samurai Biru bakal bertandang ke markas timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Samurai Biru punya kabar buruk sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang terancam kehilangan ujung tombak andalannya, yaitu Ayase Uda. Ayase Uda dikabarkan telah mengalami cedera. Penyerang 26 tahun tersebut mengalami cedera usai timnya kalah 0-2 dari Ajax Amsterdam di Eredivisie, Kamis 31 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh juru taktik Feyenoord, Brian Priske. Priske khawatir dia tidak bisa mengandalkan Ayase Uda untuk saat ini. Striker asal Jepang itu mengalami cedera sebelum babak pertama saat berakhir.
Kelihatannya tidak bagus, kata Priske saat konferensi pers usai laga lawan Ajax Amsterdam dilansir bolasport.com dari The Telegraph. Udah mengalami cedera hamstring. Priske mengungkapkan bahwa striker 26 tahun tersebut harus menepi selama beberapa pekan. Dia mengalami cedera hamstring, ujar Brian Priske. Kami mungkin harus merindukannya selama beberapa minggu, ujarnya. Kondisi tersebut tentu jadi kabar kurang menyenangkan bagi Jepang. Pasalnya jarak dengan laga timnas Indonesia versus Jepang tinggal 16 hari lagi. Jika absen lebih dari 2 pekan, maka Ayase udah dipastikan absen. Tentu absennya udah jelas kurang menguntungkan sesaat sebelum jumpa timnas Indonesia. Penyerang 26 tahun tersebut punya sejarah bagus saat jumpa timnas Indonesia. Dirinya pernah tampil lawan timnas Indonesia saat main di Piala Asia 2023. Ayase udah tampil menggila di depan gawang timnas Indonesia. Penyerang 26 tahun tersebut mencetak 2 gol pada laga tersebut. Tim Samurai Biru sukses mengantongi kemenangan 3-1 atas skuad Garuda. Shin Tae-yong sebut akan lakukan segalanya untuk memuluskan langkah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang dan Arab Saudi akan jadi mangsa Garuda di GBK nanti. Apa yang sedang disiapkan Shin Tae-yong? Berikut penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara soal persiapan lawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut masih pulang kampung ke Korea Selatan. Dirinya bakal pulang kampung sebelum timnas Indonesia main di 2 laga tersebut. Skuad Garuda bakal menantang Jepang dan Arab Saudi di kandang sendiri. Semua laga bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024. Tim Merah Putih jelas harus butuh hasil positif untuk memperbaiki peringkat di grup C. Saat ini skuad Garuda masih terjerembab di posisi kelima klasemen sementara grup C. Timnas Indonesia mengantongi 3 poin dari 4 laga. Timnas Indonesia jelas harus waspada dengan kekuatan kedua lawannya tersebut. Pasalnya kedua negara tersebut berstatus sebagai raksasa Asia. Jepang jelas jadi tim terkuat di grup C saat ini. Tim berjuluk Samurai Biru masih perkasa dalam 4 laga ini. Tim asuhan Hajime Moriyasu baru mengantongi 1 hasil imbang dan sisanya sukses sapu bersih 3 poin. Selain itu, Shin Tae-yong harus berpikir keras untuk membawa hasil maksimal lawan Jepang. Jepang baru kebobolan 1 gol dalam 4 laga terakhir. Shin Tae-yong tidak menampik kekuatan Jepang saat ini. Dirinya mengakui bahwa Jepang jadi lawan terberat timnas Indonesia di grup C. Berhubung laga bakal digelar di kandang sendiri, juru taktik 54 tahun tersebut optimistis dengan peluang timnas Indonesia. Shin Tae-yong sebut timnas Indonesia siap kerahkan segalanya demi hasil maksimal lawan Jepang dan Arab Saudi. Jadwal bulan November sangat penting karena Jepang, ujar Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari Chosun. Tim terkuat di grup kami yang akan kita hadapi nanti. Karena ini adalah seri 2 pertandingan di kandang kami. Kami harus melakukan yang terbaik apapun yang terjadi, ujarnya. Penantian Kevin Dix untuk berseragam timnas Indonesia terjawab sudah. PSSI beberkan waktu kapan Kevin Dix akan dinaturalisasi. Apakah Kevin Dix akan dinaturalisasi sebelum lawan Jepang dan Arab? Temukan jawabannya di sini. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan Kevin Dix berpotensi membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Dix saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk dapat menjadi warga negara Indonesia. Meski begitu, prosesnya masih belum lancar. Pasalnya, pemerintah Indonesia masih baru terbentuk setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, alat kelengkapan di DPR RI juga baru saja terbentuk. Tentu pihak PSSI optimistis bahwa Kevin Dix bisa bergabung pada Maret 2025 mendatang.
Seperti yang kami sampaikan ini masih proseskan, ujar Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari antaranews.com. Bahwa pemerintahannya saja masih seperti ini. PSSI masih optimistis bahwa timnas Indonesia bisa mencapai target 4 besar. Arya Sinulinga mengaku bahwa timnas Indonesia masih bisa memaksimalkan jatah 4 laga sebagai tuan rumah untuk meraup 3 angka. Hitungan kita kan begini ya, kita tinggal 6 kali main, ujar Arya Sinulinga. 4 kali tuan rumah, 2 kali kita away. Dan away-nya itu di Jepang sama Australia. Jadi 4 pertandingan ini harus dapat poin kan. Lawan Bahrain, lawan Cina kita berharap poinnya full. Dan kemudian kita harus full juga karena kita kalah lawan Cina. Kan kita kalah lawan Cina ini. Kalau tidak mau, kita Arab Saudi juga harus mau gak mau kan harus full juga. Jepang ya, kita harus dapat ya, mudah-mudahan dapat poin. Sehingga kita bisa masuk di 4 besar. Maka kita harus maksimalkan di ketika kita tuan rumah, ujarnya. Pada laga berikutnya, skuad Garuda bakal menjalani 2 laga kandang. Timnas Indonesia bakal menantang Jepang dan Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Terungkap, dibongkar langsung oleh ex-co PSSI, ternyata ini alasan yang membuat timnas Australia U17 bermain seperti tidak niat saat melawan timnas Indonesia U17. Temukan jawabannya di sini. Ex-co PSSI Arya Sinulinga buka suara soal pertandingan timnas Australia U17 yang hanya main umpan-umpanan saat hadapi timnas Indonesia U17 di matchday pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025, Minggu 27 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menurutnya, timnas Australia takut kalah dan mencari aman dari timnas Garuda, sehingga mereka memilih hasil imbang. Australianya takut nih sama Indonesia, kan tadi serangan balik kita hampir semua menghasilkan gol. Sejak awal pertandingan strategi pelatih Nova Arianto adalah defend to counter, lanjut area pertandingan yang berlangsung di Abdullah Al Khalifa Al Sabah Stadium, Kuwait itu jadi penentu. Sebab tim yang menang akan lolos ke Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup G. Namun skor pertandingan berakhir imbang dan keduanya lolos ke Piala Asia U17 2025. Australia meraih juara di grup G, sedangkan Indonesia sebagai runner-up di grup G dengan nilai 7 poin. Skuad asuhan Nova kalah selisih gol dari Australia yang menjadi juara di grup G dengan jumlah poin yang sama. Meski begitu, Indonesia tetap menjadi salah satu dari 3 negara Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia U17 bersama Thailand dan Vietnam. Indonesia menjadi wakil dari negara ASEAN, sedangkan negara-negara lain gugur. Sintayong pernah diminta tanggapannya terkait desakan sejumlah pencinta sepak bola tanah air yang memintanya membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Pelatih 54 tahun itu bingung apakah trofi Piala AFF mesti dimenangkan timnas Indonesia atau tidak. Ia pun meminta pencinta sepak bola tanah air untuk melihat ajang yang lebih besar seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia atau Piala Dunia, ketimbang pusing memikirkan gelar juara Piala AFF 2024. Jujur saya tak tahu timnas Indonesia perlu juara Piala AFF atau tidak. Satu yang pasti AFC lebih besar ketimbang AFF, kata Sintayong kepada awak media pada Selasa 28 Mei 2024 atau beberapa hari sebelum FIFA Matchday Juni 2024. Saya memohon kepada semua pihak jangan terfokus ke AFF. Namun majukan diri agar kami bisa menatap ajang yang lebih tinggi levelnya seperti AFC Piala Asia atau FIFA Piala Dunia, lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir Desember 2019, sederet pencapaian dicetak Sintayong. Ia membawa timnas Indonesia lolos Piala Asia di 3 level berbeda, U20, U23, dan senior.
Bahkan untuk Piala Asia Senior, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia lolos 2 kali beruntun 2023 dan 2027. Berkat pencapaian di atas, ranking FIFA Timnas Indonesia terkerek dari posisi 173 ke 130 dunia. Shin Tae-yong juga meloloskan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U20 2024 alias satu langkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Satu lagi, ayah dua anak ini juga meloloskan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Namun ada satu kekurangan Shin Tae-yong, yakni belum memenangkan gelar untuk timnas Indonesia. Di Piala AFF 2020 dan 2022, langkah timnas Indonesia terhenti di final dan semifinal. Di SEA Games 2021, timnas Indonesia U23 hanya merebut medali perunggu. Bahkan saat memimpin timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2022, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan rontok di fase grup. Jadi, apakah Piala AFF 2024 yang digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 wajib dimenangkan Shin Tae-yong? Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga mengisyaratkan membebaskan Shin Tae-yong untuk memanggil siapapun pemain abroad untuk Piala AFF 2024. Namun dengan catatan si pemain mendapatkan izin dari sang klub, mengingat Piala AFF 2024 bukanlah agenda resmi FIFA. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana guys, apakah timnas Indonesia masih perlu untuk juara Piala Ciki AFF walaupun level King Indo sekarang sudah level Asia? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Jadi pemain terbaik di Liga Tetangga Malaysia. Winger Sadil Ramdhani berpotensi akan kembali dipanggil Shin Tae-yong. Sanggupkah dia bersaing dengan para pemain-pemain hebat lainnya yang berkarya? Shin Tae-yong panggil Sadil Ramdhani untuk laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi setelah menjadi pemain terbaik Liga Malaysia 2024 hingga 2025 pekan lalu. Sadil Ramdhani menunjukkan kelasnya saat Sabah FC menjamu Penang di lanjutan Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 pada Jumat 25 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Mentah sebagai winger kanan, Sadil Ramdhani membantu Sabah FC menang 4-0. Pesepak bola 25 tahun ini pun mencetak gol pembuka Sabah FC di menit kedua. Gol cantik pun dibuat ex pemain Persela Lamongan itu, yang mana dirinya melepaskan sepakan dari pinggir luar kotak penalti. Mengutip dari Stadium Astro, Sadil Ramdhani dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025. Sadil Ramdhani mengalahkan sederet pemain top yang ada di Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025. Pencapaian di atas apakah pertanda Shin Tae-yong kembali memanggil Sadil Ramdhani ke timnas Indonesia? Setelah mencoret Sadil Ramdhani beberapa minggu jelang Piala Asia 2023 yang bergulir Januari 2024, Shin Tae-yong tak pernah lagi memanggil ex pemain Bayangkara SC itu ke skuad Garuda. Di saat bersamaan, Shin Tae-yong belum menemukan pemain mumpuni di sektor winger kanan timnas Indonesia yang menjadi area operasi Sadil Ramdhani. Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Malik Rizaldi yang bergantian menjadi winger kanan timnas Indonesia belum tampil maksimal. Selain Sadil Ramdhani, ada satu pemain di posisi winger kanan timnas Indonesia yang dapat dijajal Shin Tae-yong. Sosok yang dimaksud adalah Egy Maulana Fikri. Pesepak bola 24 tahun ini baru saja mencetak hat-trick saat Dewa United menang 8-1 di markas Semen Padang pada Jumat 25 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan Liano Reijnders? Pemain milik PEC Zwolle ini juga dapat diandalkan sebagai winger kanan meski musim ini lebih sering dimainkan sang klub di posisi fullback kanan di Eropa. Simak baik-baik.